Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 6 semester 2. Dan pada kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai gereja. Anak-anak, nanti diharapkan bisa memahami tugas dan sifat gereja. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah mempertemukan kami. Engkau pun telah memanggil kami semua sebagai anggota gerejamu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan arti gereja, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian anak-anak diharapkan juga dapat menyebutkan contoh perwujudan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian anak-anak juga nanti dapat menjelaskan ciri-ciri perbuatan yang sesuai dengan sifat-sifat gereja. Nah, anak-anak, apa sih pengertian dari gereja? Gereja sesungguhnya adalah persekutuan semua umat yang beriman kepada Yesus. Dalam gereja ada persaudaraan antar umat, ada doa bersama, ada perayaan Ekaristi bersama, dan ada solidaritas, solider, dan peduli satu sama lain. Anak-anak, untuk mewujudkan sebagai anggota gereja, untuk menjadi warga gereja, seseorang harus dibaptis dahulu. Ketika seorang dibaptis, ia menerima 3 tugas gereja, yaitu imam yang menguduskan, nabi yang mewartakan, dan raja yang melayani. Sebagai nabi, maka gereja Katolik harus terus mewartakan kebenaran Kristus. Tugasnya sebagai imam terutama adalah dengan terus memberikan sakramen-sakramen, sehingga gereja dapat terus membantu umat Allah untuk senantiasa memperoleh rahmat Allah. Sedangkan tugasnya sebagai raja adalah dengan terus melayani umat dan mengatur gereja. Nah, sifat-sifat gereja apa sih? Atau ciri-ciri gereja? Ciri-ciri gereja yaitu satu. Ciri satu menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus yang hendaknya berhimpun menjadi umat Allah, sebagaimana dikutip dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10, dan menjadi satu tubuh dalam 1 Korintus bab 12 ayat 12. Lalu ciri yang kedua yaitu kudus. Ciri kudus menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud menegaskan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang ketiga, cirinya adalah Katolik. Ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah
atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Katolik juga berarti bersifat universal. Artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran, iman, dan moral, serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Selanjutnya, yang keempat, cirinya adalah apostolik. Ciri yang terakhir dari gereja Katolik adalah apostolik. Dengan ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para rasul. Dalam 1 Korintus ditekankan ciri gereja yang satu dan kudus. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 19 juga menekankan ciri gereja yang kudus. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 menekankan ciri gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ekaristi menjadi sakramen yang utama dalam gereja. Apa sebabnya? Karena dalam Ekaristi kita merayakan peristiwa sengsara, Bapa, dan kebangkitan Yesus Kristus dalam rupa roti dan air. Kemudian yang kedua, gereja lahir, berpusat dan bersumber pada misteri Paskah Kristus. Yang ketiga, dalam Ekaristi, gereja merayakan pembebasan manusia dari dosa untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, anak-anak, Ekaristi menjadi pusat seluruh kehidupan Kristen. Sebab dalam perayaan Ekaristi terletak puncak karya Allah yang menguduskan dan puncak karya manusia. Merayakan Bapa lewat Kristus, Putra Allah, dan juga Roh Kudus. Nah, itulah